tuh teriak-teriak tuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Mantap ya. Boleh duduk? Silakan. Belum, Terima kasih. satu lagi. Iya. Berdiri dulu lagi. Wah, berdiri lagi. Tolong udah berdiri duduk, lagi. suruh berdiri lagi Apa ya. kabarnya belum? Oh, belum ya. Apa kabarnya Oke. belum? Apa kabar? Luar biasa. Oh ya. Nah, Dipraktekin. ya, udah bagus sebenarnya. Nah, tapi kayak gini nih. Coba ya. Contohin dulu ya. Sama orang di sebelahnya kalau bisa yang belum kenal nih. Ya, kayak gini nih. Coba. Apa kabar? Baik. Sangat baik. Luar biasa. Oh, yes. Bisa? Bisa. Coba ya. Oke, coba sekali Oke, lagi. coba. Lihat Oke. dulu, dikeker dulu ini yang mana nih. jangan sampai nanti ya. Sudah siap? Sudah Siap. punya pasangan semuanya? Jangan sampai nggak ada pasangannya. Oke, siap. Apa kabar? Luar biasa. Oh yes. Yeay. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Terima kasih semangatnya. Boleh next. Next slide. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kami sangat bersyukur sekali dan bahagia sekali bisa berbagi dengan teman-teman di sini semuanya pada hari ini. Dan sebenarnya hari ini Akli lagi sakit. Kemarin lagi sakit, tapi karena semangat ngelihat teman-teman semua di sini banyak banget, terus pada semangat, jadinya kita juga ketularan energi semangatnya. Datangnya jauh-jauh loh ini. Yang Iya. paling jauh dari mana nih? Dari mana? Yang merasa paling jauh. Ayo, yang merasa paling jauh. Dari sana? Dari mana? Dari mana? Dari? Serang. Wah, Tepuk tangan dong. tangan. Ada yang nggak mau kalah, yang merasa lebih jauh? Lebih Ada jauh, nggak? Siapa? Dari Kendari. Dari Kendari, Tepuk wow. tangan. Jauh sekali. Mantap. Kapan sampai, Pak? Kalau orang jauh pasti kita tanya, dari mana? Dari Padang. Tepuk tangan. Ini tim saya, tepuk tangan. Ini tim saya dari Padang ya, Dari luar Padang. biasa. Ya itu dia, sebenarnya saya hari ini lagi demam ya, tadi pagi ditanyain gimana, aduh nggak kuat gitu ya. Tapi aku ingat nih teman-teman, hari ini hari Sabtu ya, datang dari jauh-jauh ya. Hari Sabtu biasanya ngapain kita? Bobo, jalan-jalan ke Aduh, mall. istirahat ya, atau jalan-jalan ke mall, atau luangkan waktu sama keluarga. Tapi aku thank you banget teman-teman hari ini meluangkan waktu datang ke sini ya. Pastinya bukan untuk sekedar dengerin kita ya, tapi buat, bener nggak sih, buatnya kehidupan yang lebih baik lagi setelah ini. Betul ya? Betul ya? Tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Thank you. Next. Oke, jadi hari ini saya sama Akli ini mau sharing. Temanya itu keep calm and carry on. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar kata-kata ini atau pernah lihat tulisannya di mana gitu? Atau pernah lihat? Pernah ya? Di mana Bu? Di mana-mana. Oh, di mana-mana. Di mana-mana ya, benar ya? Benar-benar. Ya. Ini emang terkenal sih. Ya, memang terkenal ya. Tulisan yang seperti ini mungkin pernah lihat di kaos ya, atau ditempel Iya, di poster di gitu. mobil. Sering juga dilihat di mobil ditempel ya. Ya. Jadi saya cerita dulu nih, kata-kata ini mungkin ada yang tahu sejarahnya? Nggak tahu ya? Ya, saya juga baru tahu sih sebenarnya. Makanya saya ceritain sekarang. Ini karena sering banget kita lihat, saya baru tahu ternyata ini adalah poster yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris tahun 1939. Nah, ada yang ingat nggak waktu itu ada apa tuh? Ada Perang Dunia. Perang Dunia Kedua. Ya, kita mungkin nggak bisa bayangin ya perang tuh kayak apa ya. Tapi zaman itu serem banget loh. Tiba-tiba kita lagi kayak gini nih, acara kayak gini tiba-tiba ada jatuh bom gitu ya, serem ya. Nah, akhirnya orang jadi pada takut buat jualan ya, toko tutup, akhirnya nggak berani keluar. Nah, ekonominya malah rusak sebelum bomnya jatuh. Ya, belum jatuh nih bomnya. Waduh,
Luar biasa ya sampai berdiri-berdiri ya. Iya, boleh cari tempat. Iya, boleh dibantu mungkin. Nah, aku lanjut lagi ya. Dikeluarkanlah poster ini supaya orang-orang tetap ngerasa tenang, tetap lanjut, yang jualan tetap jualan, yang sekolah, tetap lanjut. Gitu ya. Dan ini yang juga akhirnya Jadi semangat kita untuk sharing hari ini nih, biar teman-teman tetap semangat untuk jalanin AZ Pro. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Artinya Mas. ini ya. Artinya next. Tetap tenang, jalan terus. Ya. Coba ya, sama-sama ya. Ya, Coba. ada gerakannya. Gimana Ada gerakannya nih. Jadi, Nah, coba dicontohkan gerakannya dulu. gini. Tetap tenang. Tidak ada. Tetap tenang. Tenang ya, boleh tutup Jalan mata terus. ya. Jalan terus. Jalan terus. Buka mata setelah itu. Tetap tenang. Tutup mata. Jalan terus. Oke. Oke. Boleh sama-sama kita sebutkan ya. Sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Tetap tenang. Jalan terus. Sekali lagi. Sekali lagi. Tetap tenang. Jalan terus. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi lebih tenang nggak? Iya. Ya, untung teman-teman tenang ya. Kita belum tenang nih. Kitanya yang nggak tenang. Panjang nih materinya. Oke. Oke, next ya. Next ya. Oh ya, sebelum kita next, sorry ya. Kalau kita nggak sering ke arah sini, karena kameranya Iya, di sini kameranya nih. di sini. Ya, biar nanti teman-teman di online juga bisa lihat. Dan kita mau sapa juga teman-teman yang di online. Halo teman-teman yang di Hai. Zoom. Ya, thank you Halo. sudah join ya. Wow, 1.000 orang. 1.000 orang Wow, ya. Luar biasa. Oke, Terima luar kasih. biasa. Oke. Oke, jadi gini nih. Kami punya kebiasaan nih as a couple sebagai pasangan, sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita jalanin sesuatu atau sebelum kita ngerjain sesuatu, kita set dulu nih niatan kita apa yang akan kita capai ke depan. Jadi kita juga mau terapin di hari ini ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga bakal nerapin ini seterusnya gitu. Jadi kita tahu apa yang bakal kita capai nih dari effort kita hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini gitu. Jadi niatan kami untuk sharing hari ini apa, Pak Akli? Niatan saya ya. Nanti Rika juga akan sampaikan niatannya. Niatan saya hari ini adalah apapun yang saya sampaikan hari ini itu bisa membuat teman-teman tambah percaya, tambah yakin bahwa apapun yang teman-teman pernah inginkan di dalam hatinya itu pasti bisa tercapai. Amin ya. Amin. Itu niatan saya. Apapun yang saya sampaikan, teman-teman tambah yakin, tambah percaya bahwa apapun yang pernah diinginkan oleh hatinya itu pasti bisa dan sebenarnya sudah tercapai. Kalau Rika? Kalau niatan saya hari ini, saya mau memberi ya, saya mau giving, saya mau berikan cerita saya untuk jadi semangat buat teman-teman. Ya walaupun cerita ini kebanyakan yang kami ceritakan di sini tuh sebelum AZ Pro. Tapi ini ada AZ Pro sekarang yang jauh lebih mudah, jadi teman-teman lebih percaya diri, lebih yakin bahwa akan bisa sukses juga seperti kami di AZ Pro. Itu niatan saya, oke? Oke, itu kan niatan kami ya. Nah, teman-teman pasti dalam hati ada niatan nih yang datang dari Kendari, yang datang dari Serang ya. Datang dari Bekasi, Padang. mungkin dari Padang ya. Pasti ada niatannya nih datang ke sini. Nah, saya mengajak teman-teman, kami mengajak teman-teman untuk hening sejenak. Terus ingat lagi niatannya apa. Mungkin ada yang niatannya pengen ngumrohkan orang tua ya. Amin. Mungkin ada yang niatannya pengen beli mobil baru, Iya. pengen beli rumah. Atau ya. untuk pendidikan anak-anaknya nanti yang Untuk terbaik. pendidikan anak. Ya. Ada yang mau nikah kali ya. Iya. Ya, apa niatan teman-teman akhirnya bela-belain datang ke hari ini. Oke, saya akan kasih waktu teman-teman 10 detik untuk tutup matanya dan sebutkan lagi niatannya di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Oke, kita mulai ya. 10 detik, 1, mulai. 2, 3. Selesai.
Dan semua apapun yang teman-teman niatkan tadi, itu benar-benar sudah tercapai dan pasti akan tercapai. Amin. Oke, lanjut. Next. Tadi dari tadi belum begitu kenalan ya. Jadi kita sebenarnya mau kenalan dulu ya. Siapa sebenarnya kita ini gitu ya. Siapa Akli? Saya Akli ya. Saya Akli, boleh di next. Ya, background saya adalah seorang dokter. Saya lulus dokter tahun 2009. Jangan salpok sama foto ini. Ya, jadi inilah foto saya tahun 2009 ya. Waktu itu gigi saya sangat putih. Ya. Jadi Karena mukanya backgroundnya- kelihatan hitam ya. Iya, ini saya dulu kerja di daerah sangat terpencil. Nggak ada listrik 6 bulan, sama sekali tidak ada listrik. Gitu ya, tahun 2010. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian saya pindah ke Jakarta bareng sama istri saya Rika. Dan itu kerja di Siloam Hospital Kebonjeruk. Mungkin ada yang tahu ya, Rumah Sakit Siloam. Saya kerja di bagian emergency. Itu background saya. Nah, kalau Rika? Next. Oke, siapa Rika? Nanti dulu di nextnya. Oke, saya mau cerita dulu. Jadi Rika adalah seorang ibu, seorang istri, seorang ibu dari 2 orang anak. Jadi saya itu lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ada yang tahu? Atau ada yang dari Sumbawa di sini? Gak ada ya. Jadi saya sama Akli berdua dari Sumbawa, lahirnya di Sumbawa, NTB, Nusa Tenggara Barat gitu. Terus kita SD, SMP di Sumbawa. Dulu waktu SMP pernah ketemu nih ceritanya. Ya, tapi Sama-sama ketua OSIS. Baru nyadarnya setelah nikah ya? Ya, nyadarnya setelah nikah, lihat piagam lo, kok piagamnya sama gitu. Oh berarti kamu yang itu ya gitu. Oh iya kamu yang itu ya, gitu ceritanya. Terus SMA saya merantau, jadi kayak SMA asrama gitu di Magelang. Itu namanya SMA Taruna Nusantara, mungkin ada yang pernah dengar. Saya lulus dari situ, kemudian melanjutkan sekolah di psikologi UNS. Oke, Solo. Oh, ada mentor saya nih dari Solo. Tepuk tangan dulu dong. Pak Nathan. Oke, next, boleh next. Nah, ini orang tua saya. Dua-duanya udah almarhum. Ini ibu saya, ini bapak ini waktu di umroh tahun berapa? Ini sebelum kita menikah. Tepat sebelum kita menikah ya. Jadi saya umroh dulu, baru kita nikah. Jadi ya background orang tua saya dulu emang dua-duanya pebisnis. Saya lahir emang background keluarga dari keluarga yang backgroundnya pebisnis. Bapak saya punya kayak penggilingan padi gitu di Sumbawa. Nah itu juga pada akhirnya setelah berkembang itu jadi rekanan Bulog gitu. Ibu saya juga punya toko di rumah, jadi kerja dari rumah tapi punya toko yang lumayan rame lah ya. Itu jadi setelah menikah, sebelumnya saya psikologi, kemudian menikah. Tadi niatnya mau S2 dulu, tapi karena udah ketemu jodoh, 2 minggu setelah ketemu akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Jadi saya memilih untuk fokus jadi ibu setelah itu. Sempat berkarir sih di dunia psikologi kayak di jasa psikologi gitu, kerja sama 2 tahun kurang lebih. Tapi akhirnya fokus untuk anak-anak karena saya langsung hamil waktu itu punya anak yang pertama. Jadi niatnya waktu itu setelah punya anak pengen punya bisnis nih. Pengen punya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Jadi di sini ada ibu-ibu yang punya anak dan pengen bisnis yang tetap bisa fokus sama anak nggak? Boleh angkat tangan nggak? Wah banyak juga ya, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu hebat. Terus saya lupa nih apalagi, next boleh. Sebelum next, Oh, ya. tadi aku juga sempat cerita kalau aku dokter dan dari keluarga dokter juga. Orang tua dulu sempat jadi direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan gitu ya. Nah, tapi dengan semua background itu ya, dengan semua background tadi Rika dari keluarga pebisnis, aku dari keluarga dokter gitu. Mungkin banyak yang mengira bahwa kita memulai hidup di akhirnya tahun 2018 kita pindah ke Jakarta. Dan itu benar-benar kita mulai 2016. 2016 ya.
lupa. 2016 kita pindah ke Jakarta dan benar-benar kita mulai dari nol waktu itu kita putuskan. Ya, kalau saya ingat dulu sebelum pindah ke Jakarta, kami waktu itu ngontrak rumah yang setahunnya berapa? 12 juta. 12 juta. Itu pun kami nggak bisa bayar. Ya karena Ya. kenapa nih Ya. banyak yang bertanya pasti kenapa profesinya dokter nggak bisa bayar cuma 12 juta. Ya, karena waktu itu saya kan di daerah ya, dan di sana memang gaji nggak begitu gede gitu. Akhirnya nggak bisa bayar untuk kontrakan sendiri bahkan. Nah, tiba-tiba ada kesempatan nih yang dibuka oleh teman kami ya. Siapakah dia gitu ya? Itu orangnya tuh ada di situ tuh. Dokter Leader Lagawa. kami Dokter Lagawa. Ya. Bukan diajak kalian ya, diajak hijrah ke Jakarta gitu. Mulai dari nol ya di sini gitu. Udah kayak pom bensin. Dan benar-benar kita mulai dari nol di sini. Kerja tadi ya, jadi dokter di rumah sakit Siloam. Nah, pertanyaannya nih, gimana ceritanya terus ada di Allianz gitu ya? Itulah ceritanya tadi ya. Jadi teman-teman, seperti teman-teman yang hari ini duduk nih, ada yang ngajak? Ya, bisa ditunjuk yang ngajaknya mana? Pasti ada yang ngajak ya, tuh. Sama, saya hari itu juga diajak oleh orang malaikat tak bersayap ya. Yang namanya adalah Dokter Lagawa, itu dia orang itu. Tepuk tangan dong buat leader saya ya. Diajaklah ketemu di pertemuan kayak gini. Cuma saya nggak tahu diajak ke mana, ke apa, ke gedungnya apa, buat pertemuan apa, saya nggak tahu. Beneran loh. Begitu saya naik lift sampai di atas saya baru tahu, oh Allianz. Saya baru tahu waktu itu. Tapi kan sebelumnya kita berdua memang ya tadi seperti saya ceritakan tadi, saya sebagai seorang ibu saya butuh cari penghasilan, butuh punya penghasilan juga nih. Gimana saya bisa tetap menghasilkan saat di rumah gitu loh. Jadi saat itu kita belajar banyak. Kuncinya belajar sih saat itu. Kita belajar ke pelatihan apa tuh? Properti, saham, ya, cara buka bisnis segala macam kita datengin lah waktu itu dan kita coba. Sampai akhirnya diajak ke Allianz. Ngobrol-ngobrol sama Dokter Lagawa, diajak. Tapi saya nggak tahu kalau diajaknya ke Allianz ya. Singkat cerita dari hari itu saya nggak tahu, tapi hari ini kita benar-benar full dari Allianz kita hidup, gitu ya. Penghasilannya maksudnya, ya. Tapi kenapa ya akhirnya memilih gitu ya? Waktu itu pekerjaan udah stabil segala macam. Kenapa? Kalau dari aku yang bikin tertarik, next. Nah, fleksibilitas waktu. Aku mau cerita dari gambar ini deh. Next. Ya. Nah, itu aku kalau lagi praktek ya. Di UGD ya, kerjanya ada orang kecelakaan ya, dijahit kayak gitu-gitu. Atau ada orang kena stroke gitu ya, atau kena serangan jantung. Nah, itu yang aku tanganin. Atau ada yang, pernah nggak sih yang anaknya malam-malam sakit? Yang punya anak, pernah ya demam tinggi ya, muntah-muntah, ya pasti akan ketemu saya tuh kalau datangnya ke Siloam ya. Gitu, pasti akan ketemu saya. Tapi waktu itu saya ada sempat kayak membatin ya. Anak saya juga bisa sakit. Nih anak saya nih yang kedua. Namanya Seiji. Sekarang umurnya udah 6 tahun. Ya. Waktu anak saya sakit, ya, ini deh saya tanya dulu. Teman-teman yang kerja di sini ya, yang sudah punya anak, pernah nggak ada yang pernah kalau pas anaknya sakit terus akhirnya izin nggak masuk kerja? Atau kalau jualan terus nggak jualan hari itu tutup, ada ya? Ada ya, sama dokter juga gitu ya. Kalau anak sakit ya pengennya kan nemenin ya di rumah ya, pas panasnya tinggi kasih obat gitu ya, bareng sama mamanya juga pasti ngurusin kakaknya juga, dan aku pengen nemenin juga. Nah, kalau misalnya aku izin sehari masih oke ya? Izin 2 hari masih oke nggak? Kalau 3 hari mulai tuh sama teman-teman di kantor, aduh gua nggak masuk mulu nih. Nah itu tuh yang sebel tuh ya, namanya Dokter Arya ini teman saya waktu di UGD. Ya, dia sih ngerti posisi saya, tapi dia sebel karena dia jadi jaga lebih banyak kan.
gitu. Nah, saya juga jadi nggak enak. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, anak saya sakit, tapi saya tinggalin buat ngobatin anaknya orang. Nah, saya jadi mikir, wow, waktu saya ternyata terikat sekali ya, gitu. Nah, saya jadi pengen punya gimana caranya nih supaya waktu saya jadi cukup fleksibel untuk yang kayak gini-gini. Mungkin bukan masalah anak sakit. Kalau misalnya anak perform atau pengen jalan-jalan, kan kita harus cuti ya. Yang kerja siapa yang kerja di sini karyawan, ya pasti ada. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Udah minta cuti kemarin, terus mau minta cuti lagi nggak enak, atau cutinya nggak disetujui, ya. Nah, kan waktunya jadi terbatas ya. Nah, saya jadi pengen punya waktu yang lebih banyak. Nah, setelah saya di Allianz, saya bisa dapetin itu. Itu kalau dari saya. Ya. Terus? Next. Kalau dari Rika? Kalau dari aku ini, Ryu dan Seiji. Jadi Ryu dan Seiji ini nama anak kita ya. Yang paling besar umur 10 tahun namanya Ryu, dan yang tadi yang lagi sakit fotonya itu namanya Seiji. Jadi kalau emak-emak pasti bisa relate ya. Emak-emak bisa melakukan apapun itu untuk anak-anaknya ya. Nah, itu sih yang menyebabkan aku di Allianz. Jadi di mana lagi sih kita bisa dapat potensi income yang nggak terbatas, tapi kerjaannya fleksibel tadi, fleksibilitas waktu. Di mana lagi kalau bukan di sini gitu. Nah, ini Rio sama Seiji. Jadi saat Akli masih praktek sebagai dokter dan kerjaan waktu kerjanya yang nggak tetap gitu ya. Jadi dokter dia bisa jaga 24 jam, masuk dari jam 12 pagi sampai pulang lagi tuh besoknya jam 9 pagi. Jadi hampir 24 jam, dan saya mesti ngurus kedua anak ini gitu. Jadi saya juga waktu itu mikir, apa harus terus kayak gini gitu. Walaupun mungkin income-nya besar, cuman anak-anak juga butuh sosok ayahnya gitu di rumah gitu. Jadi saya sebagai ibu mikir lagi, gimana kalau kita cari kerjaan atau bisnis yang bisa lebih fleksibel waktunya, tapi income-nya juga tetap banyak gitu, tetap bisa naik gitu. Jadi waktu itu kenapa saya support Akli untuk resign dari Siloam, penyebabnya mereka sih karena lebih concern ke anak-anak. Nah, waktu itu juga saya sempat waktu Akli jadi dokter, saya juga sempat bisnis online shop, MLM pernah coba juga gitu. Tapi dari pengalaman itu makanya akhirnya memutuskan sih emang di Allianz yang paling oke gitu ya. Jadi ya demi anak-anak kita fokus untuk full time waktu itu. Gitu ceritanya. Next. Oke, next. Oke, balik ke aku lagi ya. Jadi tadi mungkin sudah dengar aku nih resign dari Siloam atau kapan. Padahal belum diceritain tadi ya. Ya, jadi tahun 2019 tadi aku diajak sama Dokter Lagawa ya, teman sejawatku yang juga ngajak aku ke Jakarta untuk ikut seminar kayak gini, ya. Ikut dengerin nih kayak yang tadi di WT Senam kayak gitu. Aku dengerin di situ, awalnya aku nggak begitu tertarik gitu ya. Itu tahun 2019. Tapi ngobrol lagi sama Dokter Lagawa, terus datang lagi ya. Jadi kalau yang datang sekali jangan cuma sekali ya datangnya ya. Datang lagi, saya waktu itu akhirnya mutusin datang lagi, dengerin lagi, akhirnya aku ngeh, oh ini ternyata yang aku cari. Itu tahun 2019, mulai jalanin. Nah tahun 2022 Februari ya, nanti ada ceritanya ya, akhirnya memutuskan untuk full time di Allianz gitu ya. Jadi saya akhirnya, kalau istilahnya mentor saya nih, saya memecat bos saya. Iya, istilahnya Pak Nathan ya, mentor saya ya. Boleh tepuk tangan buat beliau. Nah, jadi saya kirim surat resign dan saya akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dan karena waktu itu yang kami dapat dari Allianz sudah bisa nih menggantikan
yang kami dapatkan dari rumah sakit ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kenapa harus sampai kayak gitu kan gitu ya? Nggak harus sih sebenarnya, karena ada juga teman-teman kita yang jalanin Allianz tetap juga kerja praktek sebagai dokter juga boleh. Dan saya pun sebenarnya tetap seorang dokter juga loh. Bukan berarti saya meninggalkan dokter saya, enggak. Cuma bedanya sekarang saya tidak mencari uang dari mengobatin orang. Buat saya ngobatin orang untuk nolong orang aja, gitu ya. Tapi saya tidak lagi mencari uang dari situ karena uangnya udah dari Allianz dong. Tepuk tangan dong buat Allianz. Ya. Dan satu lagi nih, ternyata ada uang yang seperti apa yang kita mau ya. Mungkin sudah dengar di WTC 6, legacy income ya. Ingat nggak tadi yang disebutin di sana ya? Legacy income. Nah, saya mau tunjukin gambar nih mengenai legacy income, teman-teman. Next. Dari tadi anak sakit mulu yang keluar ya. Nah, ini anak lagi sakit nih ya. Ada yang tahu sakit apa? Tahu ya semua kalau cacar ya. Ada yang pernah dengar nggak kalau kena cacar itu berapa kali seumur hidup? Sekali. Nah, semua kiranya sekali ya. Iya, saya juga dokter kiranya sekali. Ternyata saya dulu waktu kecil pernah kena cacar. Kenapa saya gambar ini? Karena saya mau cerita nih, saya kena cacar dan akhirnya muncul sesuatu ya di pemikiran saya gitu. Saya kira kena sekali udah nggak akan kena lagi dong, ya kan? Jadi waktu saya lagi praktek di rumah sakit, ada pasien lagi cacar ya. Ya saya juga nggak pakai masker atau apa gitu. Ternyata saya kena lagi dong. Saya kena cacar lagi untuk kedua kalinya. Nah setelah saya buka-buka buku lagi, oh bisa ternyata waktu daya tahan tubuh kita rendah sekali. Ya seperti katanya Rika tadi ya, kerjanya dari gitu itu. Dari jam 12 siang sampai besoknya jam 9 pagi. Itu kita nggak tidur. Ya pasti rendah ya daya tahan tubuhnya. Nah, karena saya kena cacar, dan cacar ini sangat menular, saya nggak boleh masuk kerja. Karantina. Karantina. Jadi sebelum orang kena karantina COVID, saya sudah kena karantina ya. 14 hari saya di rumah, nggak boleh masuk rumah sakit, nggak boleh ke kantor. Gitu ya, nggak boleh kerja. Kenapa? Karena saya bakal nularin pasien-pasien saya dong, ya. Jadi saya harus tetap di rumah tuh. Nah, kan saya kalau dari Siloam itu dapat uangnya setiap 2 minggu gajinya ya. Jadi awal bulan sama pertengahan bulan. Nah, selama 2 minggu saya nggak masuk itu, penghasilan saya dari 100% itu turun jadi di bawah 5%. 2 minggu itu. Jadi hampir mendekati 0 ya, selama saya nggak masuk. Nah, di situ saya mikir, kebayang nggak? Cacar penyakit ringan atau berat, teman-teman? Ringan ya, rata-rata di sini udah pernah kena cacar mungkin ya, dan sehat-sehat aja sampai sekarang. Kalau sakit ringan aja, saya akhirnya nggak boleh kerja dan nggak bisa kerja, dan akhirnya kehilangan penghasilan saya. Gimana kalau sakitnya berat? Teman-teman jadi kepikiran juga nggak? Ya, kalau sakitnya berat. Gimana kalau sakitnya sampai harus berangkat duluan? Kepikiran nggak tadi tentang Ryu, tentang Seiji, tentang Rika? Saya jadi kepikiran sebagai Berangkat seorang duluan dokter. apa? Ya, berangkat duluan tahu ya? Berangkat pagi-pagi, bukan ya? Meninggal dunia maksudnya. Ya, meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, masih ada nggak income-nya? Sakit ringan aja udah ngilang tadi ya, bener nggak? Apalagi sakit berat ya, apalagi meninggal ya. Kepikiran nggak gimana tuh solusinya? Harus ada tadi ya, legacy income, di mana kitanya udah nggak kerja, tapi penghasilan ngalir terus. Kalau di sini bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Dengan AZ Pro bisa nggak? Bisa. Buat teman-teman yang udah datang tadi, udah lihat ya, yang meninggalnya bintang 1. Setelah itu istrinya dapat bintang 5. Beneran terjadi nggak? Bener ya. Nah itu juga yang akhirnya saya tersadar nih dari sakit cacar ya. Oke, next Rika. Nah ini kawasan yang kedua, kenapa memilih Allianz keliling dunia. Seperti layaknya para wanita di luar sana, yang wanita angkat tangan.
Jadi kita kalau nggak shopping sukanya apa? Jalan-jalan Jalan-jalan. dong, ya dong itu. Next. Ini setelah di Allianz nih, setelah di Allianz akhirnya tercapai nih. Dapat jalan-jalan yang ini lagi di Turki, Singapura, terus Disneyland Japan, Busan. Jadi di bisnis ini memang awal kami join nggak ada niatan nggak ada harapan ya sebelumnya bakal bisa dapat trip terus jalan-jalan kayak gini, nggak ada gitu. Jadi kayak just join terus jalanin aja gitu awalnya. Tapi setelah akhirnya pertama kali dapat trip itu ke Dubai ya. Dubai, tapi karena pandemi akhirnya cuman di reimburse jadi cash ya waktu itu. Nah, trip pertama kita itu ke Busan dan Seoul, South Korea, Korea Selatan. Jadi setelah pulang dari trip itu anehnya itu jadi kayak gini mikirnya. Aduh, tahun depan saya harus bawa teman-teman saya yang banyak nih, kayak gitu tuh pasti. Nanti kalau teman-teman ngerasain reward trip dari Allianz, misalnya kemana tahun depan ke Shanghai, nanti kalau teman-teman bisa dapat atau ke Genting ya, kemana? Ke Genting kalau Aset Pro. Nanti pas di sana pasti ada niat gini, aduh tahun depan harus bawa temen yang banyak nih, karena bakal boring banget kalau cuman pergi sendiri gitu. Di sana itu yang memorable itu justru bukan tempatnya ya, bukan karena di luar negeri ya, tapi karena kebersamaannya itu di situ sama-sama sama teman yang kita udah kerja dari awal, terus kerja keras, terus turun bareng, terus tiba-tiba di sana di-treat dengan sebegitu royalnya oleh Allianz gitu. Jadi kayak wah tahun depan aku mau banget ajak teman-temanku juga nih bisa ngerasain ini gitu. Ya, jadi jalan-jalan dari Allianz itu tiketnya dibayarin, hotelnya dibayarin, makannya dibayarin. Pokoknya kita tinggal bawa koper badan ya yang sehat, jalan. Dan sebenarnya kalau buat teman-teman mungkin yang pernah jalan ke luar negeri mungkin ada ya. Ini beda banget sama jalan sendiri. Beda banget ya. Jauh banget gitu. Begitu kita jalannya ya. Teman-teman, bisa nggak bayangin kita yang satu ruangan ini ya, nanti ya berapa bus nih kayaknya nih jalannya nih? 3 bus kayaknya. 3 bus kayaknya ya. 4 Kita bus. tahun depan kita bareng-bareng jalan ke Genting ya, ke Shanghai ya, semuanya yang ada di sini ya, 3 bus, 4 bus nih ada nih. Ya, itu bakal beda banget rasanya. Wajib rasain sekali trip dari Allianz ya. Kalau ini kan cuma kata-kata ya. Nanti petus teman-teman nanti experience sendiri baru ngerti oh ini maksudnya beda. Gitu ya. Oke. Nah, itu sebenarnya yang kita pengen nih dari Allianz. Next. Nah, ternyata teman-teman jawabannya MDIT. Ya. Ada yang udah pernah dengar belum MDIT apa? Atau ada yang belum pernah dengar MDIT apa? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, MDIT itu adalah suatu gelar ya di Allianz ya. Kepanjangannya Million Dollar Income Team. Ya, kalau sudah bisa mencapai titik itu artinya sudah ada pemasukan dari Allianz sebesar 1 miliar atau lebih. Kalau bintang 1 miliar per tahun. 1 miliar per tahun ya, per tahun. Kalau udah dapat itu artinya kalau 1 bintang 1 miliar. Kalau 2 bintang 2 miliar. Nah, dan mentor-mentor kita ini sudah berbintang-bintang semua nih ya yang ada di sini. Boleh tepuk tangan dong buat mentor kita Pak Nathan, MDIT bintang 6 dan juga mentor kita semua Pak Henderson. Kok saya nggak lihat Pak Henderson? Di belakang. Oh, lagi di belakang ya. Pak Henderson, MDIT bintang 5 ya. Jadi kita sudah belajar dari orang-orang yang tepat ya. Orang-orang yang sudah nyampe di sana gitu. Ternyata ini nih jawabannya. Dan alhamdulillah di tahun lalu 2023 next. Nah, untuk pertama kalinya akhirnya kami berdua bisa mencapai MDIT bintang 1. Boleh next? Next saja. Next. Ya, ini kemarin acara ininya ya, penghargaannya dapat piala juga ya. Yang pengen punya piala
Langsung dilirik orangnya ya. Tapi cerita di baliknya ini ya waktu awal-awal kita seperti teman-teman di sini duduk yang masih belum ada pencapaian di Alliance itu masih awal banget kayak gitu. MD8 itu kayak ngelihat bintang di langit gitu. Kayak oke, ada gitu tapi kayaknya aku nggak mungkin deh capai ini gitu. Rasanya sih kayak gitu. Di tahun 2019 dulu gitu kayak ya kalau ditanya bisa capek nggak, bisa gitu, pasti semangat. Siapa yang mau MD8 saya gitu, bisa capek nggak, oh pasti bisa. Tapi di dalam hati kayak bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya nyampe juga tuh gitu. Akhirnya nyampe juga. Dan apa tadi rahasianya? Keep calm and carry on. Yuk sama-sama yuk. Tetap tenang. Jalan terus. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetap tenang, jalan terus. Nah, bener gak sih itu gitu dalam hatinya pasti ya? Ya pasti sih. Aku nebak 80% di ruangan ini pasti bilang kayaknya nggak mungkin deh aku capai itu. Gitu. Iya, next dulu deh. Ya itu dia gimana kami melewati tantangan-tantangan. Ada nggak sih yang udah merasakan ada tantangannya nih, yang mungkin udah jalanin AZ Pro ya, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ada nggak yang merasakan? Boleh dong dengan jujur. Ada nggak yang udah merasakan? Boleh angkat tangan yang merasakan tantangan? Yang ngundang orangnya nggak mau datang? Ada? Yang ngechat orang nggak dibalas lagi? Ada? yang udah ngundang banyak orang tapi nggak ada yang mau gitu. Sampai 100 orang tapi nggak ada yang mau gitu. Ada juga ya? Ada. Oh, ada yang udah datang, abis itu belum sempat ikut pulang. Atau gini, ada yang udah kerekrut, udah semangat nih di awal nih datang nih. Tiba-tiba seminggu kemudian dihubungi nggak dibales. Ada. Tenang, kalian nggak sendiri kok. Ya, itu pada saat AZ Pro ya. Bayangkan sebelum ada AZ Pro ya, kita nih produk sebelum AZ Pro ya. Kita juga ngalamin yang sama kok. Gitu ya, saya mau WA teman udah mikir dulu nih dia mau jawab apa ya kayak gitu, atau mau telepon teman mikir berkali-kali. Ada tantangan kayak gitu. Dan tepuk tangan buat kita semua yang udah ngerasain ini juga ya. Kalau ngerasain itu gimana teman-teman? Tetap tenang, jalan terus. Atau siapa di sini yang introvert deh? Ya. Ada nggak pasti? Angkat tangan dong yang introvert. Banget. Itu introvert siapa banget. Bohong itu. Yang introvert. Iya. Ya kalian nggak sendirian, kita juga berdua introvert ya. Ya. Kalau yang kenal kita lama pasti tahu kalau kita ini introvert. Tahu introvert ya? Pendiam, kurang suka bergaul ya. Gak ada teman. Temannya dikit. Nah, teman-teman bisa bayangin ya. Kita pindah ke Jakarta tahun 2016. Teman-teman kita di kampung sana ya, di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kita di sini baru datang. Mana kita pendiam lagi. Ya, teman saya paling seputaran rumah sakit aja. Apalagi saya. Iya. Cuman sama anak-anak doang. Apalagi Rika lagi jagain anak terus di rumah. Nah, teman-teman kebayang nggak memulai bisnis ini di tahun 2019 dengan kondisi kami? Ada nggak di sini yang mikir, aku nggak banyak teman, ada nggak? Aku nggak bisa nih. Angkat tangan dong yang mikir nggak banyak temen. Ya. Biasanya yang mikir gitu nggak berani angkat tangan biasanya. Oh nggak, iya. Bahkan untuk angkat tangan pun nggak berani. Tapi terima kasih ya yang udah berani angkat tangan ya. Gitu. Nah, terus ada yang nggak yang mikir, oh teman-temanku di daerah, ada nggak? Lah itu kami loh. Gitu. Oh, aku orangnya pendiam, nggak pinter ngomong. Ya, kalau tahu Akli, kalau tahu aku sebenarnya pasti tahu nggak kayak yang di depan ini ya, beda ya. Aku juga orangnya nggak pintar ngomong, gitu. Kalau ketemu orang diam-diam baik gitu. Iya. Itu tantangan nggak sih teman-teman? Tantangan ya. Atau ada yang ngerasa nggak punya waktu. Iya, gua kan sibuk, ada di jualannya gua, di kerjaannya gua sibuk. Ada? Aduh, tinggi banget kayaknya. Oh, ada tuh. Ada yang ngerasa kayak gitu ya? Atau nggak ada waktu nih ngurus anak di rumah. Tuh, sama Rika juga ya? Iya, benar. Ya.
Sama, aku juga gitu ya. Waktu kerja di rumah sakit tadi ingat nggak aku dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam 12 sampai jam 9 pagi besoknya. Gitu ya, kalau hari libur kayak gini nih, 24 jam, 26 jam. Lebih dari 24 jam. Gitu. Lebih nggak ada waktu lagi. Tapi itu tantangan semua ya. Nah, tapi walaupun ada tantangan itu, gambar tadi menunjukkan kami lewatin ya tantangannya. Mau tahu nggak gimana caranya ngelewatinnya? Mau ya? Caranya adalah Tetap tenang. terus. Jalan terus. Tenang. Tetap tenang ya. Bukan itu doang kok gitu. Kalau itu doang kayaknya ke teman, gila cuma itu doang gitu. Kentang banget. Iya. Gimana caranya kami bisa tetap next? Bisa tetap tenang dan jalan terus tuh gimana gitu ya? Kan itu pertanyaannya. Gimana? Ternyata ada kok. caranya. Ya tenang, jadi tetap tenang ya teman-teman ya. Oke, kenapa kami bisa tetap tenang dan jalan terus? Bukan karena kami yang hebat, tapi karena next. Nah, kami beruntung banget nih. Kami punya leader-leader, mentor-mentor yang membantu kami di bisnis ini. Dan teman-teman juga beruntung pastinya. Pasti ada orang yang ngajak teman-teman ke sini. Ya, pasti ada di atasnya ada leadernya lagi. Dan kami konsultasi sama beliau-beliau. Nah, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat leader saya, ada Dr. Lagawa. Yeay. Ada Pak Nathan Rudi Setiawan. Ada Pak Henderson. Pak Henderson. Ada Pak Feni mana ya? Pak Feni. Enggak ada. Ya, biasanya nanti tiba-tiba muncul loh Pak Muncul. Feni. Ya. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Feni Wantau juga yang memprovide kita bisa ada di ruangan ini ya, Pak Feni Wantau. Nah, ada ceritanya. Ada nih. satu lagi yang ketinggalan. Ya. Yang nggak datang. Yang nggak datang namanya Ci Hansila. Ibu Hansila ya. Boleh tepuk tangan nih buat Ibu Istrinya Pak Hansila Henderson. juga, istri dari Pak Henderson. Nah, ada ceritanya juga nih next. Nah, ini ya. Leader-leader kami ya, ada Pak Henderson, Bu Hanzila ya, ini Pak Nathan, ini istri beliau Cilinda ya. Ada Cilinda. Hai, Cilinda. Itu ada orangnya, ada Cilinda, tepuk tangan dong. Beliau top personal selling alliance ya, 7 tahun berturut-turut. Jadi yang nomor 1 di Indonesia nih, seluruh alliance. Beliau. Ada hari ini di sini tepuk tangan. 7 tahun berturut-turut. Nah, gimana saya nggak bersyukur banget ya? Mimpi apa saya Kita tiba-tiba beruntung banget ada Iya. di booster karena leadernya top-top semua. top semua. Nah, ini ada Pak Feni. Nah, ini Ibu Limlicia ya, MDIT bintang 36. Itu berapa tuh sebulan penghasilannya kalau bintang 36? Nah, ini beliau ya. 3 miliar. Ya, bingung nggak? Bulan depannya mau dihabisinnya gimana? Enggak bingung. Oh, nggak bingung. Oh ya, kalau Rika mah nggak bingung dia. Oke ya. Jadi ini saya mau cerita satu foto ini aja ya. Ini ada di nanti aja ceritanya yang itu ya. Oh, nggak apa-apa sekarang. Suka gitu emang. Nah, tuh kan kalau udah mulai keluar cuy. Tetap tenang, jalan terus. Oke, terima kasih. Soalnya ada 2 cerita dengan foto yang sama. Jadi saya mau ceritain tahun 2021. Ingat kan tadi saya joinnya kapan? 2019 ya. Oke. Tahun 2021 April saya waktu itu ngerasa semua tantangan tadi yang sudah kita sebutin tadi itu sudah terlalu berat buat saya. Waduh. Terus terus saya datanglah ke ini ya Bapak Dr. Lagawa ini, saya bilang, "Bro, berat bro, aduh. Mungkin kalau sekedar menjual asuransi bisa lah. Tapi kalau ngerekrut seperti sekarang AZ, belum ada AZ Pro loh. Zaman itu loh lebih susah loh. Kalau sekarang kan join gampang ya. Dalam itu belum ada AZ Pro, dan gue bilang, wah kalau buat rekrut bangun tim kok kayaknya susah ya. Susah bro. Gitu. Konsultasi lah sama Dr. Lagawa dari jam 6 sore, jam 5 ya. Dari jam 5 sore sampai jam 11 tuh. Baru kelar. Nah waktu itu dibantu dengan metode Dewa Tiarti ya. Beruntung banget saya punya leader yang luar biasa hebat ya. Nah, setelah konsultasi itu, bulan depannya
alhamdulillah bisa jadi top rekrut di agensi. Wih, Di agensi dulu ya, bukan satu Indonesia ya. mantap Ya, sekali. tapi di agensinya satu Indonesia juga sih waktu itu. Nah, itulah efek dari konsultasi. Nah, terus satu lagi saya mau cerita juga. Itu kan 2021 ya. Mundur ke belakang lagi nih. Mundur ke belakang lagi. Pada bulan Juli 2019. Saya joinnya Januari ya. Berarti saya udah join berapa bulan? 6 bulan. Selama 6 bulan itu nasabah saya cuma satu. Mamanya Rika. Jadi nasabah kita Ya. yang pertama ya. Ya. Nasabah kita yang pertama itu mama saya. Ya. Dan ya sadly klaim pertama juga beliau ya. Beliau juga. Nah, teman-teman bisa bayangin jalanin bisnis 6 bulan. Customernya baru 1, 2 mungkin ya. Sama bibi saya di rumah. Gitu ya. Selama 6 bulan. Pengen kelaran aja nggak? Pengen udahan nggak? Pengen nangis di pojokan. Pengen di pojokan ya? Ya, gitu. Nah, hari itu nanti saya akan cerita, saya datang ke suatu pertemuan, tapi setelah ikut pertemuan itu saya konsultasi sama Pak Nathan. Pak Nathan tinggalnya di Solo. Waktu itu kebetulan ketemu dan konsultasi ya. 3 minggu setelah konsultasi itu, 3 minggu ya, itu saya capai, kalau sekarang namanya BD, BD. saya capai BD. BD, jadi BD, dari BM jadi BD. Omsetnya Omsetnya waktu itu 300 juta. 300 juta. Ya. Makanya kita bisa tetap tenang, jalan terus. Karena kita punya mentor-mentor yang luar biasa. Dan teman-teman di sini pasti juga nanti ya tanya ya sama yang mengundang sini, siapa nih leader kita, mentor kita gitu ya. Segera lakukan konsultasi ya. Itu pentingnya. Nah, banyak cerita kalau sama Pak Henderson udah banyak banget pasti ceritanya, sama Ko Feni juga pasti banyak. Tapi untuk hari ini, Aku mau cerita satu. Oke, Jadi boleh. ada satu garis besar nih dari semua mentor di sini tuh. Hmm. Ini tuh kecil banget tapi menurut sebagian orang ini kecil tapi berarti gitu. Mereka tuh sama-sama sangat concern masalah makan. Jadi kayak kalau trip gitu, udah makan belum gitu. Makanannya disiapin gitu. Oh, jangan sampai kurang makan gitu. Jadi ini small gesture tapi kayak bikin kita jadi belajar juga. Bahwa kita tuh harus merhatiin juga nih tim kita, memanusiakan mereka, peduli sama mereka, support mereka, even hal-hal terkecil kayak gitu. Jadi kayak jadi ada bonding gitu sama mentor, sama leader kita gitu. Itu sih yang aku rasain, hatinya itu tulus banget gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Sekali lagi ya buat para Thank mentor you. kita semua. Oke. Next, Rika lagi kenapa Oh, aku melewati lagi. tantangan? Ini nih satu nih teman-teman yang positif di komunitas Booster. Jadi bersyukur banget, nggak henti-hentinya bersyukur ya kita ada di Booster ya. Jadi semuanya di sini kita tuh energinya emang saling support ya. Apapun itu kesulitannya kita bisa mengandalkan teman-teman kita di sini. Jadi kita nggak merasa sendirian di sini. Teman-teman juga pasti ngerasain ya kekeluargaannya di sini kayak gimana. Dan itu pun kita dan satu acara ini pun itu nggak ada apa ya? Ya itu sana tim saya, Oh, tim saya, ini tim saya, ini itu bukan tim ini saya. itu bukan tim saya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita bareng-bareng di sini kontribusi, semuanya ingin memberi yang terbaik. Walaupun itu bukan timnya gitu. Jadi di sini kita kerja bareng-bareng, saling semangatin bareng-bareng. Dan kalau trip itu juga udah kayak keluarga gitu, bareng-bareng. Kerasa banget sih energi kebersamaannya gitu. Itu sih kalau di sini. Nah, ini nih kayak gini nih quotes-nya. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi artinya, kalau kalau kita pengen perginya cepat nih, capainya cepat. Kok jadi Ya, salah? Ya. betul. Ya, cepat aja. Jadi goalnya itu cepat aja selesai gitu, cepat tercapai ya pergi sendiri aja gitu. Pasti bisa. Tapi kalau kita pengen pergi sejauh-jauhnya ya kita pergi bareng-bareng gitu, saling menguatkan, saling support. Itu
itu sih kalau di booster ya. Iya. Wah, terima kasih untuk teman-teman booster. Itu dia keluarga kita. Dan keluarga baru booster AZ Dan Pro. selamat datang buat teman-teman Selamat semua yang datang. di sini sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga booster. Booster. Tepuk tangan Tepuk dong tangan untuk buat booster. teman-teman semua. Next. Nah, ya seru ya. Rame-rame ya. Nah, ini Ya, pas ke ini. Korea juga nanti bareng-bareng ya. Nanti ke Genting kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, kayak gitu tuh Ini di APL, kantor booster. Ini di kantor APL Central Park. Central Ya. Park. Ini teman-teman kita juga. Ya. Ini tim kita. Ada Dr. Reynold Burisma. Ya. Jadi inilah yang membantu kami untuk tetap tenang, jalan terus. Karena ada teman-teman yang bersama kami. Next. 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 Iya. Nah, terus, hadir dan belajar di pertemuan itu yang membantu kami juga. Pertemuan yang kayak mana, teman-teman? Kayak gini, ya kan? Kayak yang di sana tadi juga, ya. TC6. Ya, jadi jangan cuma datang sekali. Terus kalau di calling lagi, bro, ada nih, datang. Nah, dulu aku kayak gitu dan sampai sekarang udah menjadi kebiasaan. Hadir dan belajar di pertemuan. Jadi bukan cuma hadir terus kosong gitu pandangannya, nggak gitu ya. Tapi belajar sesuatu nih. Harus pelajari semua nggak? Bagus kalau harus ya. Tapi ternyata nggak harus juga. Dapetin aja 1 atau 2. Kalau aku gitu, ya kan? Kan kita mungkin nggak bisa dapet semua yang diomongin orang ya. Tapi misal ada 2-3 orang yang ngomong terus kita dapetin 1 pelajaran, 2 pelajaran, kayaknya dari itu aja udah bisa kok. Kayaknya aku juga kayak gitu. Jadi, kayaknya 1 hal itu penting nih, aku jalanin deh di hidupku. Itu awalnya. Nah, next. Nah, makanya makanya gue bingung nih karena ada gambar yang sama ya, mau diceritain. Kalau aku mau tunjukin nih tulisan yang di sini ya, itu adalah nama pertemuannya waktu itu. Ini acaranya di Malang, teman-teman. Diadainnya di Malang. Padahal yang ngadain tuh orang-orang Jakarta. Pergi ngadain di Malang gitu kan. Dan ini waktu baru 6 bulan join tadi. Baru 6 bulan join, yang baru nasabahnya baru 1 itu ya itu saya tuh mukanya. Ya. Gitu. Bayangin teman-teman 6 bulan join, nasabahnya cuma 1. Terus disuruh ikut pertemuan di Malang. Siapa yang kalau ada di posisi saya bakal datang? Bayar pula. Bayar lagi. 500 ribu ya. Bayar lagi. Datang nggak teman-teman? Belum tiketnya. Nah, mulai mempertanyakan dalam hati, gila ya gitu. Gue perlu datang nggak? Tapi akhirnya hari itu aku memutuskan datang. Aku datang. Nah, itu yang aku bilang. Disitulah aku belajar dari orang-orang yang bicara di situ. Plus di situ ketemu Pak Nathan. Karena Pak Nathan kan di Solo. Pak Nathan ke Malang lah ya. Ketemu sama Pak Nathan. Nah, hari itu, ini aku nih. Ini di pertemuan ini kok tiba-tiba aku jadi pembicara? Enggak ya? Lagi sharing. Bukan. Jadi ceritanya lagi di pertemuan kayak gini, ditanya siapa yang mau sharingkan apa yang didapat, apa yang dipelajari. Kan pada angkat tangan tuh. Ya aku angkat tangan lah, gitu ya. Supaya aku juga tambah ngeh sama yang aku pelajari. Jadi aku ceritakan lah apa yang aku pelajari di pertemuan itu. Jadi maju cuma 1-2 menit kok itu. Tapi kelihatan kayak pembicara ya. Ya, belum pernah jadi pembicara waktu itu, gitu. Nah, cuma 1 hal yang aku tangkap waktu itu adalah dari namanya Pak Anto. Dia di Surabaya. Ada di Zoom. Hai Pak Pak Anto. Makasih Pak Anto pembelajarannya waktu itu. Jadi beliau di Surabaya. Nah, waktu itu dia bilang gini, kalau saya, Pak Anto maksudnya, kalau ikut pertemuan, dia langsung membayangkan bahwa saya akan jadi orang yang ngomong di depan itu. Gitu. Ada nggak keluar di hatinya teman-teman nih pada saat melihat kami berdua, nanti gue nih sama istri gue di situ. Ada? Ada ya? Nah, itu dia. Karena kalau teman-teman akhirnya sudah ada di sini, berarti pasti kalian teman-teman ada yang sudah dicapai. Benar nggak? Otomatis ya? Otomatis. Nah itu. Akhirnya saya mulai waktu itu meniatkan dalam hati saya, pengen juga ya gitu. Belum pernah, cuma sharing kayak gini doang waktu itu. Akhirnya, next.
Nah, ini ada pertemuan yang gede lagi nih, 1.200, 1.500 orang di BSD Alam Sutra. Nah, alhamdulillah waktu itu, next, saya pembicaranya. Ya, tapi ini berselang berapa 4 tahun ya, kayak gitu. Dan waktu itu juga dibantu oleh mentor saya sekali lagi, Pak Nathan, untuk jadi pembicara di MBRTD 2023 ya tahun lalu. Ya, ini materinya nih, panjang banget judulnya. Tapi nanti saya akan ceritain ya di belakang. Next. Gimana kami melewati tantangan? Nah, materinya ini nih yang saya ceritain di MDRTD ya. Udah panjang, belok kemana-mana materinya ini ya. Oke. Bagaimana kami melewati tantangan? Allowing, ada yang pernah dengar nggak allowing? Dan yang artinya adalah mengizinkan. Pernah ya? Siapa yang jawab pernah tadi? Oh ya, ini tim saya juga nih, namanya Riko. Tepuk tangan dong untuk Riko. Ada lagi yang pernah dengar? Oh, Rusli. Oke, rata-rata tim kita. Oke. Kayaknya tim-tim gua semua yang pernah dengar. Oke, langsung aja. Jadi yang akan ngejelasin detailnya Akli, tapi saya akan cerita pengalaman saya ya. Next. Nah, ini Ryu, anak saya yang paling gede, umurnya 10 tahun. Jadi kita panggilnya Abang Ryu ya. Jadi Abang Ryu ini dia emang anaknya pinter ya. Ini bukan sombong, tapi emang dia saya ngelihatnya dia pinter, dia cerdas dan berbakat lah, punya bakat lebih lah gitu. Nah, dari kecil memang saya selalu support dia untuk ikut lomba apapun itu lomba ya. Tapi dengan kemauannya dia juga gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ikut lomba ini, tapi atas kemauannya dia, oke, aku ikut, akhirnya ikut gitu. Dan sebelumnya dari umur dia sekolah itu 2 tahun, dia emang sering menang lomba gitu, lomba reading competition lah gitu, spelling bee lah gitu, sering menang gitu. Sampai pada beberapa tahun kemudian dia cerita nih sama saya. Dia ceritanya gini, Mami, kayaknya aku nggak mau ikut lomba lagi deh, dia bilang kayak gitu. Oh, kenapa gitu kan? Aku tanya. Soalnya beberapa kali aku ikut lomba terakhir ini aku nggak menang, aku takut, aku nggak intinya dia nggak percaya diri gitu untuk ikut lomba lagi gitu. Dia cerita. Nah, cerita ini saya cuma simpen sendiri aja nih, saya nggak cerita sama Akli gitu. Sampai beberapa bulan kemudian dia ada lomba di sekolah lagi yang dia harus ikut gitu. Semua anak harus ikut gitu dan dia ikut. Ah, dan hari itu begitu dia cerita, Mama aku bakal ikut lomba ini nih hari ini di sekolah gitu. Saya worry, saya cemas, saya takut gitu. Dan hari itu kita sedang pergi sama Akli, saya cerita. Kita di luar gitu lagi ikut pertemuan Alliance juga. Sementara dia di rumah kan. Pulang sekolah di rumah jadi belum ketemu gitu. Saya cerita sama Akli, kemarin Ryu cerita gini, Abang Ryu cerita gini, dia takut nggak bisa menang lomba lagi, dia bilang kayak gitu. Dia takut nggak bisa menang lomba lagi, dia nggak percaya diri intinya. Dan aku jadi kayak worry juga gitu, aku cemas gimana caranya aku bisa bantu dia agar bisa percaya diri lagi gitu. Aku cerita sama dia di mobil saat itu di perjalanan pulang ke rumah. Nah, Akli jawabnya apa saat itu? Apa ya jawabnya? Ya, jadi jawabnya gini, intinya gini. Dia jawab, kecemasan kamu itu datangnya dari apa? Dari rasa khawatir kamu atau rasa kamu ngerasa dia nggak mampu gitu? Ataukah apa tuh waktu itu? Ya, jadi saya bilangnya gini. Coba deh rasa cemasnya, rasa takutnya yang dirasakan ini, itu datangnya dari mana? Datangnya dari ngelihat Ryu bisa, atau lagi ngelihat Ryu nggak bisa? Ya, exactly kayak gitu ya. Kayak gitu kira-kira jawabannya dia. Dan langsung aja waktu itu aku sadar ya, kayak, oh iya ini cemas ini karena aku ngerasa dia nggak bisa nih. Dan aku harus segera switch nih untuk fokus ke dia yang bisa, dia yang mampu gitu. Ya, dia yang bisa, dia yang mampu.
Nah, sampai akhirnya kita sampai di rumah nih. Aku udah dalam keadaan switch nih. Oh ya, oke. Jadi aku izinkan saja saat ini dia nggak bisa, dia nggak menang gitu. Karena aku percaya dia mampu gitu. Dia mampu sebenarnya ya. Mungkin ada faktor apa gitu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi intinya saya percaya dia mampu gitu. Sampai akhirnya sampai ke rumah. Artinya dia menang atau nggak menang, dia mampu. Dia kok. mampu kok gitu. Ngelihat itu kita jadinya tenang. Nah, apa yang terjadi? Seketika aku tenang waktu itu. Ya udahlah, aku izinkan aja ini terjadi gitu, seperti ini. Sampai akhirnya kita sampai rumah, kita pas kebetulan aku buka pintu, tiba-tiba abang Riunya meluk aku, "Mami," gitu. "Hah, kenapa? Aku langsung tanya, "Kenapa? "Mami, I win," dia bilang kayak gitu. "Mami, I win." "Hah? Menang apa?" gitu. "Aku menang lombanya," gitu. Aku menang lombanya, aku happy banget," dia bilang gitu. Seketika aku kayak jadi titik ini yang nyadarin aku bahwa ya benar adanya keep calm and carry on gitu. Jadi saat kita cemas, saat kita merasa coming from-nya itu nggak mampu gitu. Kita akan menarik. Iya, kita Nggak akan mampu. menarik hal yang sama gitu. Ya. Tapi begitu kita switch ke jadi sadar bahwa itu tuh sebenarnya datangnya dari kecemasan itu dari ketidakmampuan, kita ngerasa tidak mampu, kita switch bahwa ya kita izinkan aja gitu. Kita merasa begitu dan kita sadar bahwa apa yang udah kita minta itu pasti akan terjadi, ya hasilnya bakal instan juga gitu. Yeah. Nah ini contoh kecilnya nih. Ya. Apakah cerita ini sekedar cerita tentang Ryu? Enggak. Ataukah ini tentang masing-masing dari diri kita nih? Nah, waktu kita takut, waktu kita cemas, ada nggak yang ngerasa mau hubungin temennya takut? Ada? Mau ngajak ke WTC? Udah takut dulu? Ada ya? Udah cemas dulu? Sama nggak seperti yang dirasakan sama Ryu? Dia belum ikut lombanya udah takut duluan. Plus mamanya juga ikut-ikutan ngerasa itu gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa bikin Ryu jadi berubah rasa ya. Yang bisa itu Rika sendiri ya. Ya. Dengan dia ngelihat Ryu bisa. Gitu. Nah sekarang teman-teman, munculnya rasa takut, cemas di dalam diri teman-teman. Benarkah itu karena teman-teman ngelihat diri teman-teman nggak bisa? Betul? Ya. Aku nggak bisa nih, aku nggak pantas nih. Bener gak? Atau nanti bakal ditolak nih. Atau nanti dia bakal ngomong yang gak sesuai yang aku mau lah. Belum dilakukan loh. Ya gak? Nah. Coba kalau begitu bisa belajar tadi dari Rika ya. Langsung diganti. Ya aku ngelihat dia bisa. Nah diganti ya kata-katanya ya. Aku melihat diriku bisa. Ya. Kenapa? Nah tadi teman-teman sudah mulai dapat informasi ya. Dokter Akli juga dulu gak banyak teman. Juga pendiam juga, ya kan? Nggak tahu apa-apa juga tentang bisnis ini. Bisa dia, berarti aku juga bisa. Bisa nggak ngomong gitu ke diri sendiri? Bisa ya? Sehingga kalau kita ngomong gitu ke diri sendiri, kita jadi bisa tetap tenang. Jalan terus. Begitu udah tenang, ya aku bisa send ya ke WTC bro, gitu ya. Ya, next. Oke, next. Nah, ini jadi nyambung sama yang tadi ya. Kayak kita ngerasa bisa dulu nih, ngerasa happy dulu nih, ngerasa konten dulu sama apa yang udah kita dapet nih. Baru kita lakukan, kirim undangan nih, kirim. Baru akan kita punya gitu. Jadi be dulu, baru do, baru have gitu. Yang anak AW jangan jawab. Iya. Be dulu, baru Jadi dulu, ya. Jadi dulu pemenangnya. Jadi dulu MDIT-nya teman-teman ya. Rasakan diri teman-teman jadi MDIT-nya. Lakukan, otomatis akan memiliki. Next. Nah ini juga silakan cerita. Nah, jadi aku ini cerita. mengenai be do have ya. Ya ini mengenai be do have tadi. Ini kita bikin dream board namanya. Ada yang tahu dream board Ada yang nggak? tahu dream board nggak? Tahu Tahu ya. Ada tahu. Vision board.
Itu papan yang ditempel-tempel gambar pengennya nanti apa gitu ya. Impian kita Atau ditempel. kolase. Ah. Nah. Kayak kolase impian gitu jadinya. Ya. Ini di dalam ditempelnya sebuah waktu kertas. belum punya ya teman-teman ya. Kalau udah punya itu namanya ini pajangan di rumah. Ini ditempelnya sebelum punya. Ini tahun 2021 awal nih kita bikin. Jadi dia tanya, ayo kita bikin dream board gitu. Kita bikin, kamu maunya apa gitu. Ya udah, tempelin aja yang dimau gitu. Ya, afirmasi, betul. Betul, Pak. Jadi kayak kita tempelin nih, dia mau capai premier. Premier tuh tahu nggak? Premier itu jadi kayak kalau di ASN, ini bukan AZ Pro ya. Ya. AZ Pro juga boleh. Iya. Jadi nggak mau jelasin premier. Jadi kayak ada champion sama premier. Kalau champion itu tripnya kemana gitu. Terus premier tuh nanti tripnya kemana lagi. Ya. Tapi omset untuk pencapainya tuh beda. Itu 2 kali lipat kalau premier. Nah kita pengen premier. Terus pengen mobil BMW nih dulu. Pengen ganti mobil ceritanya. Nanti lihat ya mobil kita sebelum kita, pas kita lagi nempel ini mobil kita apa ya. Ya. Next dulu. Terus ada rumah. Penthouse ya. Penthouse. Pengen Terus ini apartemen pengen penthouse. income. Pengen beli Pengen income berapa nih? 62 juta ya. iya. Hmm. Ya itu ada 4. Nah ini Januari 2021 ya. Januari 2021 ini kita tempel tapi ya seperti biasa ngawang aja gitu. Iya. Sampean gak ya? Gak tahu juga. Nggak tahu. Bahkan tadi April 2021 ingat kejadian apa tadi? Saya datang ke dokter Laga, bro, udahlah bro, udah capek gue ini. Kayaknya udahlah. Ini Januari nempel ini, April ngerasa kayak gitu. Ya. Nah, tapi apa yang kita dapat di bulan November? Next. Nah, next dulu. Nah, ini mobil kita dulu ya. Ini mobil kita. Jadi ini mobil Sebenarnya sangat bukan mobil kita. Sebenarnya sangat memorable sih iya, mobil ini bukan mobil karena kita sebenarnya. sebelum meninggal bapak saya ngasih mobil ini gitu. Jadi kita di awal belum mampu beli mobil bahkan gitu. Gimana mau beli mobil, bayar kontrakan aja nggak mampu gitu waktu itu. Jadi kita dibeliin mobil tuh sama Dibeliin mobil sama bapaknya Rika. Iya, Bukan, bukan mobil kami sebenarnya ya. Iya, Dikasih sebenarnya. dikasih. Gitu waktu itu. Terus November 2021 terbeli ya. Terbeli mobilnya. Kurang dari setahun dari aku tempel itu tadi. Coba teman-teman mulai, nanti aku mau nempel apa ya? Ada nggak dalam hatinya sekarang? Tempel aja. Kan being dulu kan, jadi dulu ya. Tempel aja. Nggak bayar kan? Nggak bayar. Cuma nempel doang. Gratis. Ya, tempel lah. Dan waktu aku tempel itu, besoknya setelah aku tempel, aku diinfokan bapakku kena COVID di NTB. Aku langsung pulang. Nah, itu lagi di ICU, Bapak. Selamat sih hidup setelah 3 minggu di ICU. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, waktu itu untuk menghibur bapakku, aku bilang gini, Pak, nanti ya bulan Desember ya, bilang. Bulan Desember nanti aku mau beli mobil BMW. Saya bilang gitu sama bapak. Tapi aku pas ngomong itu tuh aku nggak ada uang ya. Belum tahu uangnya dari mana gitu. Nggak tahu uangnya dari mana gitu. Di aliasnya pun waktu itu istilahnya lagi ngelewatin tantangan-tantangan dan nggak bisa tetap tenang dan jalan terus ya. Tapi buat menghibur beliau aja gitu. Oh iya senang gitu kan. Dan ternyata benar akhirnya. Ini saya ingat banget ini mobil ini datangnya November atau Oktober ya? Oktober kayaknya. Kok ulang tahunnya Oktober kan? 14 Oktober ulang tahunnya Konatan nih datang nih sebagai hadiah ulang tahun buat mentor saya. Ya. Aku ingat itu. Tanggal 14-nya gue ingat. Tapi Oktober Novembernya lupa. Sorry. Nah, next. Nah, ini apartemen kami dulu ya. Yang ukuran berapa? 35 meter persegi ya. Sempit-sempitan tuh lagi buka puasa bersama sama Dokter Lagawa. Dokter Arya. Dokter Arya sama Yesi. Kak Yesi, istrinya Kak Dokter Yanita. Lagawa sama Kak Yanita. Ini perawat di Siloam teman kami. Dan tadi kita tempel ya, pengen punya apartemen yang gede gitu ya. Nah, alhamdulillah 2023. 2022. 3 dong. Hah? 2023 ya. Nah, kita sudah bisa buka puasa di lantai 29 ini ya.
apartemen kami di Puri Parkview yang penthouse ya. Next satu lagi. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kami tempel, walaupun waktu kami tempel, kami tahu nggak caranya gimana? Nggak tahu. Ya, kami nggak tahu mau jual polisnya ke siapa, mau ngerekrut siapa, kita nggak tahu. Tempel aja dulu. Ya, kalau misalnya teman-teman dapetin satu ilmu ini aja hari ini terus dilakukan, ya. Di sini tempatnya teman-teman, nanti cerita ya. Oke? Cerita di depan, ye. Next. Oke, ini aku mau ceritakan. Jadi aku memang mempelajari juga kenapa itu bisa terjadi, gitu ya. Pas terjadi aku juga heran, bisa ya? Kok ditempel, kok muncul ya? Gitu ya. Akhirnya aku pelajari lebih dalam. Kenapa? Karena aku pengen juga orang lain bisa dapat kayak gitu. Nah, ternyata cuma ada 3 langkah untuk mewujudkan apapun yang kita mau. Tuh, teman-teman, kalau ada cara untuk mendapatkan apapun yang teman-teman mau, dilakukan nggak? Apalagi ternyata nggak sulit-sulit amat gitu ya. Caranya 1, ask. Apa ask? Ada yang jawabnya bertanya, ada yang meminta juga bisa ya. Ya, meminta atau bertanya, meminta lah ya. Oke. Kalau aku bilang meminta atau ask, yang kebayang apa nih teman-teman? Berdoa ya. Oke, ada yang bayangannya berdoa. Oke, kalau kita sudah berdoa, pasti sudah meminta. Nah, tapi yang kita sering nggak sadari, sebenarnya kita sudah meminta bahkan jauh sebelum kita berdoa, teman-teman. Ya, kapan kita mintanya? Kapan? Begitu muncul keinginan di dalam hati. Iya, begitu muncul keinginan dalam hati, itu saudara sudah meminta. Walaupun baru, ya kan? Kalau Tuhan kan maha mendengar ya. Kita belum ngomong aja dia udah tahu kita ngomong apa. Nah, begitu muncul dalam hati teman-teman nih, pengen. Tadi lihat apapun itu yang teman-teman lihat, itu udah meminta. Gitu ya. Nah, kapan biasanya muncul keinginan dalam hati? Pada saat kita melihat sesuatu yang benar-benar kita nggak inginkan. Kita sebut saja ini istilahnya kontras. Apa teman-teman? Kontras. Apa kontras? Sesuatu yang benar-benar kita nggak inginkan, ya. Contoh, lagi nggak ada uang, ya. Uang tinggal dikit nih, bulan depan gimana mau bayar kontrakan, kayak kita pernah ya mengalami kayak gitu ya. Terus atau pernah nggak kayak ngerasa direndahkan banget sama orang? Keras juga ya suaranya, pernah gitu ya. Kayak terluka. Ya, merasa kayak direndahkan banget gitu ya. Nah, di saat itulah kita jadi muncul keinginan untuk dihargai. Ya, nah saat itulah kita ask. Kalau gitu gampang, langkah pertama? Gampang ya. Orang pas sering kita alami ya, direndahkan ya, uang mulai menipis ya. Atau anak sakit juga, kita jadi pengen sehat. Kitanya ngerasa sakit, pengen sehat, itu sudah meminta. Gampang ya yang pertama ya. Oke, yang kedua, answer atau dijawab. Nah, jadi kalau teman-teman sudah meminta, itu sebenarnya langsung dijawab. Siapa yang jawab? Tuhan ya, yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta. Kapan dijawabnya? Nggak tahu gitu kan gitu ya. Dijawabnya saat itu juga, saat teman-teman meminta ya. Saya lihat di sini banyak yang muslim ya, saya sepertinya ya. Ya teman-teman nanti kalau lagi ini boleh buka ya di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, itu di tengah-tengah ayat tentang puasa ya. Ayat tentang puasa itu yang, ingat nggak ayat tentang puasa ya? Kutiba alaikumusiyam ya, kama kutiba. Nah itu 184 tuh. 185 tentang puasa juga ya. 183 tadi tuh ya. 184, 185, 186 ini tentang ini. Bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu menjawab semua permintaan kita. Kapan? Saat itu juga. Artinya kalau teman-teman ada yang pernah kelintas di kepalanya pengen punya penghasilan 1 miliar, boleh angkat tangan. Oh semua. Berarti sudah dijawab.
sudah ada diri teman-teman yang sudah punya itu tuh sudah tercipta langsung 100%. Mungkin ini kedengarannya agak susah dipercaya, nggak apa-apa. Tetap tenang, jalan terus. Ini mulai agak nolak nih teman-teman. Masa sih? Ya nggak? Ada yang udah ngelihat ke sana. Iya kan? Mulai ini dalam hati teman-teman, masa gitu. Tapi saya ulang lagi sekali lagi. Betul-betul teman-teman, begitu teman-teman minta, saat itu juga langsung diciptakan. Ya. Sudah jadi, selesai, sudah done, sudah dapat. Nah, tapi di mana dia? Kan kita tanya, mana kok aku nggak lihat ya, gitu ya? Mana uangnya? Mana 1M-nya? Mana 1M-nya, mana uangnya, gitu ya? Nah, dia sekarang belum ada di dunia fisik ini, tapi sudah ada di dunia non fisik ya, ya. Kalau belum percaya, percaya dulu aja ya. Ketiga. Nah, kenapa kita belum lihat akhirnya nyampe ke dunia fisik ini? Nah, biasanya kita kesandungnya di sini, teman-teman. Langkah ketiga. Oke, aku ulang lagi. Langkah pertama gampang? Gampang. Orang otomatis, ya. Langkah kedua? Gampang. Lebih gampang Langsung lagi, dijawab. orang bukan bagiannya kita ya. Nah, langkah ketiga. Nah, ini yang biasanya saya kasih contoh, ini Allah ini mengizinkan ya. Saya kasih contoh tadi yang tidak mengizinkan itu seperti apa. Kayak Rika tadi, ya ngerasa cemas, ngerasa takut. Karena mikirnya dia nggak bisa. Gitu ya. Kalau fokus pada nggak bisanya, yang kita tarik nggak bisanya. Kalau fokus pada bisanya, yang kita tarik bisanya. Kalau kita fokus pada adanya 1 miliar, yang kita tarik 1 miliarnya. 1 miliar. Nah, cara-cara tadi nempel lah segala macam, itu cara saya untuk ini. Ya, itu caranya supaya yang awalnya saya jadi yang awalnya saya nggak begitu percaya, jadi percaya karena lihat terus kan di meja saya setiap hari. Nangkap ya? Gitu. Banyak caranya untuk allow. Nanti saya tunjukin ada 22 cara. Nah, saya cuma pakai cara itu paling cuma 5 atau 6 cara, yang selebihnya saya nggak begitu tahu ya. Itu pun akhirnya dengan izin Allah membantu kami mencapai MDIT bintang 1. Ya, dengan segala macam tadi ya, saya nggak punya teman lah, pendiam lah, ya nggak, tercapai karena kami berfokus ke sini. Next. Nah, kerja keras, bagus kerja keras. Siapa yang setuju kerja keras itu bagus? Bagus. Kayaknya banyak yang nggak setuju nih kerja keras bagus. Yang nggak setuju. Ya. Oh ya. Ada yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju ya. Waduh. Ya, kerja keras tuh bagus kok ya. Nah, tapi ada yang lebih bagus. Kerja cerdas, ada kerja semangat. Oke. Kerja. Next. Kerja satu lagi, kerja cerdas, ya kan? Kalau kita cuma menjual polis saja, kerja keras, ya kan? Pakai AZ Pro, Kerja kerja cerdas. cerdas, ya kan? Karena kita pakai ada onboarding bonus, recruiter bonus, ya, keren ya. Jadi kita bisa pilih mau kerja keras atau kerja cerdas atau dua-duanya juga oke. Nah, tapi yang saya ajak teman-teman semuanya, next, ini dia, kerja selaras. Nah, yang dimaksud dengan kerja selaras atau allowing apa? Fokus pikiran teman-teman selaras sama yang teman-teman mau. Gampang ya? Gampang nggak? Coba dijelasin lagi. Fokus pikiran teman-teman selaras atau align dengan yang teman-teman mau. Oke. Ada nggak ya mikir kayak gini? Perasaan selama ini gue setiap hari mikirin duit deh. Tapi kok duitnya nggak datang-datang? Ada? Yang kepikiran kayak gitu? Nah, berarti fokus pikirannya, jangan-jangan nih, pasti ya sebenarnya, bukan fokus pada adanya duit, tapi pada tidak adanya duit. Perhatikan ya, sama-sama ngomongin duit, sama-sama ngomongin uang, tapi yang satu fokusnya pada tidak adanya uang, yang satu fokus pada adanya uang. Kadang-kadang itu yang kita tidak sadari nih,
kita ngomongin uang, mikirin goal, mikirin bisnis, mikirin apa itu, kita fokus pada nggak adanya atau nggak sesuai sama yang kita mau. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Sering banget kita nggak sadar. Nah, cara supaya kita sadar gimana? Kan kita perlu tahu ya, kalau kita pengen ke Bekasi, ya, kita harus tahu nggak kalau arah mobil kita itu ke arah timur, bukan ke arah barat, ke arah Serang. Benar nggak? Iya kan? Kalau kita terus nih asik nih nyetir, wah, tetap tenang jalan terus. Ke Tiga Raksa jalannya. Padahal tujuannya ke Bekasi. Nyampe nggak? Gitu. Seringkali kita nggak sadar. Nah, gimana supaya kita sadar? Itu kan pertanyaannya. Gimana supaya kita sadar? Next. Nah, Rika mau jelasin ini? Jelasin. Nah, Papa aja ya. Oke. Nah, ini kalau mau difoto boleh ya. Saya nyimpen ini di HP saya sering buka. Ya. 1 sampai 22, ini adalah perasaan kita teman-teman. Ya. Ini yang akan membuat kita sadar kita lagi fokus pada adanya uang atau pada tidak adanya uang. Ya. Pada suksesnya kita atau pada tidak adanya suksesnya kita. Pada adanya rumah atau tidak adanya rumah. Ya, nanti kalau misalnya nggak jelas fotonya, mau minta ke saya boleh. Atau minta ke leadernya juga boleh. Ya. Jadi ini apa? Oke, ini apa? Nah, pasti saya nggak akan bisa jelaskan ini dengan detail di sini. Simpen aja dulu ya. Poinnya gini, perhatikan ya, 1 sampai 7, ini bahasa Inggris memang. Ya. Yang bahasa Indonesianya nanti kalau teman-teman minta link video ini ke saya, ya, di situ ada 1 jam, teman-teman tonton, nanti teman-teman akan ngerti apa sih sebenarnya allowing itu ya. Saya mungkin nggak akan jelasin di sini. Nah, kalau saya bilang, saya ngerasa proses-proses inilah yang akhirnya membantu kami sekali untuk akhirnya ngelewatin semua tantangan tadi, ya, dan akhirnya benar-benar sampai ke tempat yang kita mau. Ya. Saya nggak akan jelasin ini teman-teman hari ini ya. Tapi teman-teman tadi sudah mulai dapat dari ceritanya Rika. Lihat nggak? Kalau rasa hatinya teman-teman dari 8 sampai 22, itu perasaan-perasaan yang nggak enak ya. Bosan lah, bosan, gabut ya. Pesimis, frustrasi, Cemas. rasa overwhelmed itu apa ya? Penuh, pernah nggak sumpek? Sumpek. Kecewa, Jealous. ragu-ragu, cemas, menyalahkan, apa nih? Nggak semangat, malas, ya. Marah, pengen balas dendam, pengen ngamuk, iri, dengki, rasa nggak pantas, ya, rasa bersalah, rasa nggak pantas, insecure, rasa takut, depresi, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman saat memikirkan sesuatu, munculnya perasaan-perasaan tadi, itu adalah tanda teman-teman lagi fokus pada tidak adanya. Nangkap ya? Kayak Rika tadi. Rika lagi... Iya, aku worry. Cemas. Dia lagi fokus pada tidak bisanya Ryu. Padahal dia pengennya apa? Ryu bisa. Nah, dia lagi fokus pada tidak bisanya Ryu. Tapi akhirnya switch ke... Nah, kalau yang atas-atas, perhatikan nih perasaan yang enak-enak ya. Contentment itu rasa nyaman, puas, tenang, content tuh. Hopefulness itu rasa ada harapan. Ya. Optimis, ekspektasi positif ya. Antusias, bahagia. Passion apa? Bergairah. Gairah ya. Terus yang paling atas, sukacita ya, knowledge itu rasa yakin, empowerment rasa berdaya, freedom, bebas. Free man ya, bebas. Free man ini ketawa ya. Rasa cinta dan apresiasi. Atau apresiasi itu apa? Bersyukur. Ya. Nah, kalau teman-teman rasanya yang di atas-atas, itu cepet banget tuh menarik apapun yang teman-teman mau. Ya. Gitu. Nah, kalau sering ada di atas, gitu ya. Tapi sekali lagi ya, artinya kita nggak boleh sedih nggak artinya nih? Boleh dong. Boleh ya, jawabannya itu benar.
Tapi ada nggak ya jadi mikir, oh berarti kita nggak boleh sedih, oh berarti kita nggak boleh marah, oh berarti kita nggak boleh cemas. Nggak ada yang mikir kayak gitu kan? Atau ada? Ada, kalau ada yang mikir kayak gitu bukan gitu maksudnya ya. Ini adalah petunjuk bahwa kita lagi fokus pada yang kita tidak mau. Berarti untung nggak ada rasa sedihnya. Untung. Untung. Sebagai petunjuk. Dikasih tahu kan? Tadi lagi ngarah ke Banten. Woi, putar balik ke Bekasi. Nangkap ya? Jadi perasaan caranya gimana? Iya betul. Salah satunya ya. Salah satu caranya. Tapi ini sebagai indikatornya ya. Kalau teman-teman 1 sampai 7 on track nih, lagi jalan di jalan yang benar. Tapi kalau ini itu sinyal. Teman-teman lagi fokus pada tidak adanya. Gitu ya. Dan enggak, ya saya mohon maaf saya akan ngomong ini sekarang. Enggak peduli teman-teman sekeras apapun kerjanya, secerdas apapun kerjanya, kalau teman-teman ada di bawah terus, nggak akan sampai-sampai. Jamin, 100%. Padahal tadi sudah dijawab ya. Nah, kalau kita semua sudah dijawab semua yang kita mau, berarti kan sudah ada. Yang menyebabkan dia nggak nyampe ke kita apa ya? Bener nggak kitanya? Iya, jadi kalau teman-teman lihat bayangan ini ya. Semua yang teman-teman mau di dalam hidupnya teman-teman, itu sudah menunggu di depan pintu itu. Kan sudah ada mereka semua. Sudah ada. Nah, tapi mereka nggak bisa masuk kalau teman-teman nggak buka pintunya. Nah, cara membuka pintunya adalah berfokus pada apa yang dimau, bukan yang nggak dimau. Kadang-kadang kita nggak sadar kita lagi fokus pada yang nggak dimau. Nah, apa yang menyadarkan kita? Ya bersyukur kita dikasih perasaan ini oleh Allah ya. Ini yang menyadarkan kita. Jadi kalau ada rasa-rasa itu jangan ditutup ya. Sadari, oh iya ya. Terus ganti. Nah, cara gantinya gimana? Diajarin di sini nanti ya. Minta linknya ke saya. Next. Ini ada 22 cara, nggak mungkin saya akan ceritakan semua di sini ya, dan nggak akan saya ceritakan juga. Saya hanya menggunakan beberapa cara aja, 5 atau 6 cara, tapi itu membuat saya bisa tetap tenang, jalan terus, dan akhirnya sampai ya. Tapi ada loh yang udah tanpa sadar nih selama ini mereka udah praktekin ini. Iya, gitu. pasti teman-teman. Jadi bisa banget secara ya, otomatis kita udah praktekin ini dari bahkan betul. dari di dalam hidupnya teman-teman mungkin banyak ya yang sudah melakukan juga tapi secara nggak sadar. Ya, mungkin teman-teman yang Asia Works pasti tahu ya beberapa hal sini sudah dilakukan. Next. Nah, saya mau cerita aja gimana saya menggunakan salah satu tadi ya, nomor, boleh back lagi? Ini ada nomor 16 ya, namanya pivoting ya. Saya mau cerita gimana saya contohnya pakai itu. Ini apa nih teman-teman? Polis asuransi ya. Oke, preminya berapa? 218 juta. 218 juta. Per Pengen tahun. nggak closing teman-teman jualan polis terus closing dapat preminya segini? Komisinya berapa tuh? Komisinya berapa? kali aja 30%. 35%. 35% dari 218 Ya. juta. Siapa yang pengen? Kayaknya nggak banyak yang pengen ya. Siapa yang pengen? Ya. Ya teman-teman karena disebutin teman-teman dulu. ya karena teman-teman sudah di AZ Pro nggak harus closing kayak gini juga Iya. bisa ya, bisa sukses di sini ya. Nah tapi ini di zaman dulu nih sebelum ada AZ Pro kita perlu closing yang gede-gede kayak gini dan ini salah satu yang tergede yang saya pernah closingkan. Nah ini adalah seorang dokter ya di rumah sakit dan setiap saya tawarkan ke beliau itu selalu ditolak. Udah kali lebih dari 10 kali saya ditolak sama beliau ya. Gitu. Nah, terus pada suatu hari ada suatu promo yang sebenarnya sudah mau berakhir dan kalau saya nggak pakai ini udah lewat kayak gitu ya. Akhirnya hari itu saya WA beliau,
Saya bilang, ini ada yang baru lagi nih, kayak gini. Dia cuma read doang. Akhirnya saya datang ke rumah sakit. Waktu itu saya sudah resign ya, sudah mengundurkan diri dari rumah sakit. Nah, saya datang ke beliau. Nah, pas saya lagi nyetir mobil ke arah rumah sakit, itu rasanya kacau banget tuh. Iya kan, kebayang dia pinter banget orangnya, jauh lebih pinter daripada tentang asuransi dibanding agen asuransi, gitu ya, dia pinter banget. Nah, dia pasti ada jawabannya semua di dia gitu ya. Jadi saya mikir nanti kalau dia ngomong gini, saya ngomong apa gitu ya dalam kepala saya. Nah, tapi di situ saya langsung sadari, gue lagi ngerasa apa nih? Gue lagi ngerasanya bingung, tadi ada bingung ya, overwhelmed, ragu-ragu. Oh, berarti aku lagi fokus pada apa yang aku nggak mau. Kalau begitu, apa ya yang aku mau? Gitu. Aku tanya ke diri sendiri nih, apa yang aku mau? Itu namanya pivoting ya, teman-teman. Pada saat teman-teman menyadari perasaan yang nggak enak tadi, sadari bahwa aku lagi fokus pada yang nggak mau, yang aku nggak mau. Kalau begitu, apa ya yang aku mau? Oke, yang aku mau di sini apa nih, teman-teman? Closing. Nah, aku tanya lagi. Emang closingnya yang aku mau? Atau uangnya? Nah, Uangnya. mau nggak closing tapi nggak ada uangnya? Enggak. Nggak kan? Closing nih, tapi uangnya nggak ada gitu. Nggak mau kan? Oke, berarti uangnya kan? Yang dimau dari uangnya itu sebenarnya apanya? Bahagia. Iya, waktu dapat uang bahagia. Sudah, berarti gitu. Uangnya dipakai dong. Iya. Ya, sebenarnya uangnya buat dipakai buat sesuatu dong, ya nggak? Buat pengen beli yang diinginkan, ya nggak? Buat jalan-jalan, ya kan? Kalau uangnya ada tapi nggak bisa dipakai, mau nggak? Enggak. Mau. Nah, pas uang udah dipakai, sebenarnya yang dimau apanya sih? Kepuasan, bahagianya. Kalau ada utang, utangnya terbayar, rasanya apa? Puas. Tenang, ya kan? Bahagia tadi katanya Rika. Jadi sebenarnya yang kita mau itu closingnya, uangnya, barang yang kita mau beli atau bahagianya? Bahagianya. Ya kan? Mau nggak teman-teman closing, dapat uang, bisa beli yang dimau, tapi ending-endingnya nggak bahagia juga? Mau nggak? Berarti sebenarnya yang dimau bahagianya ya, tenangnya ya, rasa tenang, rasa bahagia, rasa nyamannya, bener nggak? Ya, kalau begitu pivoting kayak begini. Oh iya, aku tadi ngerasa bingung, ragu ya. Berarti aku lagi fokus pada yang aku nggak mau. Kalau begitu apa ya yang aku mau? Aku mau rasa bahagia. Aku mau rasa tenang. Aku mau rasa pede, percaya diri. Aku mau rasa yakin. Nah, kalau itu semua ditarik, otomatis nggak si uang closingnya tadi ketarik juga. Oke, apa yang terjadi waktu nyampe di rumah sakit? Tunjukin nih sama dokternya, kayak gini. Tapi bilang gitu kan, nggak ada presentasi bagus-bagus, cuma nih kayak gini. Terus Bikin ilustrasi. ya, ilustrasinya. Nggak tertarik katanya. Biasanya kalau kayak gitu oh nggak tertarik, oh iya dah. Kayak gitu. Habis itu ngomongin yang lain. Tapi ini enggak, waktu dia bilang nggak tertarik, aku bilang, kenapa nggak tertarik? Coba lihat lagi. Dilihat lagi sama dia. Oh bagus ya. Yaudah di mana tanda tangannya? Gitu. Kurang dari 5 menit dan selesai. Ya. Teman-teman mau nggak mengalami kejadian-kejadian kayak gini juga di hidupnya teman-teman? Ya mungkin sudah pernah. Mungkin nggak disadari ya. Banyak nggak tiba-tiba ada tiba-tiba? Sering nggak? Nah, perhatikan perasaan teman-teman saat itu terjadi. Nah, itu teman-teman lagi allowing. Jadi saya nggak ngajarin teman-teman buat allowing, karena teman-teman sudah melakukan juga di hidupan teman-teman. Gitu ya? Oke. Dan ternyata ada rumusnya gitu Ya, ya. ada caranya ternyata. Ada caranya. Terus? Ya. Jadi ini closing statement Ya. nih. Oke, jadi ya intinya sih hari ini kami seperti niat kami tadi, kami mau sharing pengalaman kami agar teman-teman yang sekarang sedang mengalami tantangan-tantangan di bisnis ini, di AZ Pro itu tetap
tetap optimis ya, tetap semangat gitu bahwa sebenarnya yang semua hal yang pernah kita minta, semua hal yang pernah kita doakan gitu, semua hal yang pernah kita ask itu sebenarnya sudah dijawab gitu. Jadi yang menentukan ya dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengizinkan itu terjadi atau belum gitu. Intinya itu sih. Cara mengizinkannya, cara allowing-nya adalah, saya ulang lagi, memfokuskan pikiran ke arah yang dimau. Tandanya kalau sudah benar arahnya, perasaan yang nyaman tadi ya. Kalau kita lagi fokus pada yang nggak kita mau, perasaannya Nggak nyaman. tidak nyaman tadi ya. Gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Nah, kalau rasa yang muncul yang tidak nyaman, berarti teman-teman sudah tahu ya yang harus dilakukan apa ya? Ini kita ini tipsnya gitu. Iya. Biasanya kita sih kayak ya udah sesimpel pergi makan bareng gitu terus cerita atau pergi main bowling bareng gitu. Iya. Itu caranya. Sesimpel itu Iya. sih. Itu kan caranya kita. Nah, caranya teman-teman mungkin beda-beda nih. Beda-beda nih. Ya, untuk membawa diri teman ke arah allowing. Ya. Ke arah berfokus pada apa yang teman-teman mau, ya. Lengkapnya ada di video itu. Kalau teman-teman mau ada gerakan di hatinya ya untuk minta, ya minta aja nanti dikasih. Tapi intinya adalah ini ya, teman-teman ya. Tetap tenang. Jalan terus. Saya Akli Budiman. Saya Rika. Terima kasih. Terima kasih.